Oke, kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Ukraina. Bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan itu diberikan kepada pusat ilmiah dan bedah endoktrin transplantasi organ Ukraina di kota Kiev. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi juga berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kiev Rabu siang. Di rumah sakit yang berada di pusat kota Kiev ini, Ibu Iriana secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Ukraina. Selain bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan ke Palang Merah Ukraina untuk merekonstruksi rumah sakit di Ukraina yang rusak akibat perang. Dalam kesempatan ini, Ibu Negara menyatakan harapannya agar perang segera berakhir. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Tadi yang diserahkan apa ya Bu ya? Obat-obatan sedikit. Kunjungan ke rumah sakit ini menjadi bagian dari rangkaian misi Presiden Jokowi agar terbukanya dialog perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, semoga misi kemanusiaan dan perdamaian ini bisa berjalan dengan baik karena menolong sesama juga kewajiban semua orang dan Allah sangat mencintai hal tersebut. Nah Ustaz, bagaimana seharusnya prinsip perdamaian dan kemanusiaan dalam Islam itu sendiri? Karena banyak yang khususnya orang-orang filsafat mengatakan bahwa the best religion is humanity, dia bilang gitu Ustaz. Nah ini gimana Islam memandang kemanusiaan itu sendiri Ustaz? Ya, pertama kita memberikan apresiasi lah kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara ya, yang di tengah situasi krisis peperangan itu hadir di tengah warga Ukraina untuk misi kemanusiaan dan juga perdamaian ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan keduanya dapat kembali ke tanah air dengan selamat ya. Dan kalau kita lihat memang misi tersebut adalah misi yang sangat mulia sekali. Di dalam Islam kita lihat misalnya, Islam itu adalah agama kedamaian. Agama yang selalu mengajak kepada perdamaian. Bahkan kalau dilihat dari asal kata Al-Islam, itu Al-Islam satu akar kata dengan As-Salam, As-Silm, yang artinya adalah damai, kedamaian, perdamaian. Itu satu akar kata. Sehingga Islam itu adalah agama kedamaian. Allah itu mengenalkan dirinya, zatnya itu sebagai As-Salam. Allahumma antas salam. As-salamul mu'min. Zat yang maha damai. Dan surga yang kita nantikan, yang kita impikan itu adalah Darussalam. Kampung damai. Jadi Islam itu penuh dengan misi perdamaian. Bukan hanya dalam situasi damai, itu sangat dianjurkan, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Itu dalam satu ayat dikatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau dalam situasi peperangan, salah satu pihak mengulurkan permohonan untuk berdamai, maka sambutlah uluran tangan untuk berdamai itu. Itu ajaran Al-Qur'an. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah itu, bahkan sebelum datang, beliau mempersaudarakan terlebih dahulu itu antara suku Aus dengan Khazraj yang ada di Madinah, yang terlibat perang saudara hampir 120-an tahun. Itu didamaikan dengan Islam, ya, dan akhirnya akur. Kemudian berhasil membangun kota Madinah dengan sangat cemerlang itu. Dan di dalam Al-Quran itu juga dianjurkan, kalau kita menjumpai dua orang yang bertikai, fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara dua saudaramu yang bertikai itu. Jadi ini adalah ajaran Islam, ini adalah seruan Al-Quran. Nah Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan pernyataan dahulukan kemanusiaan di atas keberagaman? Oh, itu benar sekali. Islam itu agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang yang bernama Umar bin Abasa As-Sulami, Anda ini diutus untuk apa? Jadi dia ingin tahu misi Nabi itu apa. Lalu Nabi menjawab, bi antusalal arham wa tuhqanad dima wa tu'ammanas subul. Saya ini diutus pertama untuk menyambungkan silaturahim.
untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah dan untuk mengamankan jalan. Baru setelah itu wa tukassaral authan wa yu'badallahu wahdahu la yusyrak bihi syai'un. Baru setelah itu beliau mengatakan, saya ini juga diutus untuk menghancurkan berhala, lalu agar Allah semata yang disembah dan tidak dipersekutukan. Kalau kita lihat hadis ini, Rasulullah menjawab misinya itu dengan 3 hal, dan itu didahulukan. 3 hal itu terkait dengan misi kemanusiaan. Menyambung silaturahim, mencegah pertumpahan darah agar jangan ada peperangan, konflik. Lalu kemudian mengamankan jalan. Mengamankan jalan itu artinya ketertiban umum. Ini misi utama Rasul diutus. Baru setelah itu menegakkan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mendahulukan itu. Mendahulukan misi kemanusiaannya daripada misi keberagamaannya itu. Ini karena memang manusia itu adalah makhluk yang sangat dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ini satu hal yang mungkin Pak Jokowi juga contoh dari Rasulullah begitu Ustaz ya. Karena kita lihat sekarang Rusia dan Ukraina juga masih perang begitu Ustaz ya. Masih beberapa hal terjadi begitu dan belum ada yang gencatan senjata begitu Ukraina. Semoga ini perang segera berakhir dan Pak Jokowi juga pulang ke Indonesia dengan selamat gitu. Amin.